Layarnya udah terlihat belum, Bu? Sudah terlihat. Sebentar, maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Kami dari tim 4 akan mempresentasikan materi ASR 2, access point dan headings. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rahmi telah memberikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan materi ini. Ini anggota kelompok kami. Attention please, we are from the fourth group of the metadata untuk temu kembali informasi. And now let me introduce my group. Hope you enjoy it and happy watch. Hello my friend, my name is Madania. I moderate this presentation. This group has 6 members of G20 from class A. Let me introduce. This is Koini Yulia Swara. This is Leonie Amwijaya. This is Paradila and Rafli Mahendra. And the last one Wimar Abdurrahman. Paket Asia. We want to present that the chapter 4 of the cataloging and classification book. This part about points and heading of the icon AACR. Hope you understand. Oke, karena menurut kami materi ini sudah mulai sulit, maka ada sedikit gambaran materi yang akan kami bawakan. Nggak mau. Attention. Attention. Tom, apakah kamu sudah pernah membaca buku The Cuckoo's Calling karya Robert G? Sudah, kenapa memangnya? Novelnya bagus, aku ingin baca karya dia yang lain, tapi aku coba cari kok nggak ada ya, apa dia penulis baru? Oh, sebenarnya dia adalah J.K. Rowling yang memakai nama alias baru. Wah, kenapa bisa begitu ya? Padahal nama J.K. Rowling kan semua orang sudah tahu. Banyak loh alasan untuk si penulis mengubah namanya. Ya, benar sekali. Nah, cerita di atas merupakan kegiatan bagian dari bibliografi kontrol atau pengawasan bibliografi. Untuk memahami lebih lanjut, silakan untuk menyimak presentasi kelompok kami ya. Nah, subpoin materi yang akan kami jelaskan adalah choice of access point, terus ada uniform title, reference and authority control, dan summary. Materi ini akan dijelaskan secara urut oleh Leonie, Koini, Mahda, Faradila, Rafli, dan Wimar. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Koini. Kedengaran? Ya, oke. Udah bagus? Udah. Oke, lanjut ya. Maaf atas ketidaknyamanannya. Mulai dari pendahuluan, access point atau yang biasa dikenal sebagai entry point adalah bagian-bagian yang berbeda dari sebuah informasi seperti penulis, judul atau subjek yang digunakan untuk menemukan catatan bibliografi tertentu. Untuk tiap catatan bibliografi tersebut, access point yang berbeda dapat ditetapkan. Salah satunya, menurut ASR 2, harus diidentifikasikan sebagai main entry dan access point. Yang lainnya sebagai
dan akses point lainnya sebagai edit entry. Dalam kartu katalog, frasa yang dipakai untuk mengakses katalog ditulis di bagian atas atau head dari kartu dan biasanya disebut tajuk atau heading. Nah, main entry dan edit entry ini dibedakan secara jelas dalam katalog elektronik pula. Pada PPT ini, kita akan membahas main issue dan rules yang berkaitan dengan pemilihan dan format dari headings. Lanjut. Nah, sambil lihat dari materi yang ada di Lazy Remiss, itu bisa dilihat kalau chapter 21 itu kita menjelaskan tentang choice of access point, chapter 22 yaitu form of heading for version, chapter 23 yaitu form of heading for geographic names, dan chapter 24 yaitu forms of headings for corporate bodies. Nah, yang pertama, rules untuk menentukan headings dari main entry dan edit entry ditetapkan dalam chapter 21 dan chapter 22 sampai dengan chapter 24 mencari tahu tentang format dan perubahan penting untuk nama orang, geografis, dan nama badan perusahaan. Lalu beberapa isu lain seperti judul yang mirip pada chapter 25 ayat 2 dan referensi pada chapter 26 serta pengawasan otoritas. Selanjutnya, kita akan membahas choice of access point. Chapter 21 dari AACR membahas tentang pemilihan access point, tapi tidak dengan formatnya, karena materi ini akan dibahas di bab selanjutnya. Nah, aturan pengantar 21.0A1 menyatakan rules dalam bab ini adalah aturan untuk menentukan pemilihan access point atau headings, yang mana sebuah deskripsi bibliografi dicantumkan ke dalam katalog. Rules tersebut memberikan instruksi tentang bagaimana pemilihan salah satu dari access point ini sebagai main entry headings, sedangkan yang lain sebagai heading edit entry. Nah, sumber penentuan access point, sebelumnya Mada masih belum selesai. Oke, sumber penentuan access point yaitu rules 21.0B1 yaitu sumber utama dari informasi, bagian lain dari item seperti misalnya tulisan dari buku, dan bahkan konten eksternal jika sumber informasi sebelumnya ambigu dan atau tidak cukup. Nah, main entry itu dibuat di bawah penulis personal atau badan lembaga ataupun judul. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan word of single offset responsibility. Udah terganti belum Kak? Nah, ini yang pertama, apabila entry utama di bawah pencipta perseorangan atau karyanya dari pengarang personal. Ada beberapa contoh berbeda di ASR 2 ketika seseorang diidentifikasi sebagai penulis pribadi. Nah, nama tersebut kemudian digunakan sebagai main heading. Kasus yang paling umum dibahas di bawah ini. Rules 21.4 yaitu karya yang mana satu orang atau sebuah badan hukum lah yang tanggung jawab. Rules 21.4a yaitu karya dari pengarang perseorangan. Nah, rules ini menyatakan bahwa dalam sebuah karya dengan satu penulis, nama penulis tersebut harus digunakan sebagai main entry. Paling tidak, judul akan menjadi edit entry. Untuk lebih lanjutnya, mungkin saja edit entry berisi series dari buku. Untuk contohnya bisa dilihat di bawah. Selanjutnya, Mada. Lalu, apabila karya dari lebih dari satu penanggung jawab, maksudnya ialah merujuk pada karya di mana dua orang atau lebih, ataupun dua badan perusahaan atau lebih yang memiliki tanggung jawab, misalnya pada penulis maupun editor. Nah, karya yang mana orang yang berbeda telah menyediakan kontribusi atau karya yang terpisah dihasilkan dari sebuah kolaborasi atau pertukaran antara seseorang dan badan hukum juga dianggap merupakan karya yang memiliki tanggung jawab bersama. Lalu ada juga rules 21.6b, terindikasi adanya penanggung jawab utama. Rulesnya 21.6b1, jika dalam sebuah karya dengan tanggung jawab bersama, tanggung jawab utama dihubungkan dengan kata-kata atau tata letak sumber informasi utama dari item yang dikatalogikan kepada satu orang
ataupun badan hukum. Masukkan di bawah heading untuk orang ataupun badan itu. Lalu buat entry tambahan di bawah heading untuk orang atau badan lain yang terlibat jika jumlahnya tidak lebih dari 2. Apabila penulis utama misalnya ditunjukkan oleh tata letak misalnya dengan font yang lebih besar, maka nama penulis ini harus menjadi main entry. Nama-nama lain apabila mencapai 2 nama penulis dibuat menjadi edit entry. Contohnya bisa dilihat di bawah. Huruf 21.6c yaitu apabila penanggung jawab utama tidak terindikasi. Jika ada hingga 3 orang yang dianggap sama-sama bertanggung jawab atas suatu karya, maka main entry ada di bawah orang yang disebutkan pertama. Edit entry dibuat untuk 2 nama lainnya. Dalam karya di mana tanggung jawab dibagi di antara lebih dari 3 orang, main entry dibuat dengan judul. Rulesnya 21.6c1, jika tanggung jawab dibagi antara 2 orang atau 3 orang atau badan dan tanggung jawab utama tidak dikaitkan dengan salah satu dari mereka dengan susunan kata dan tata letak, masukkan yang disebutkan pertama sebagai heading. Nah, lalu buat entry tambahan di bawah heading untuk nama yang lain. Contohnya seperti yang di bawah ini. Oke, boleh dilanjut. Haikal. Udah. Lalu yang kedua itu main entry di bawah nama badan korporat. Terus 21.1b entry di bawah badan hukum. Terus 21.1b1 definisi badan hukum adalah organisasi atau sekelompok orang yang diidentifikasikan dengan nama tertentu dan berperilaku atau mungkin saja bertindak sebagai suatu entitas. Contoh khas dari badan korporat adalah asosiasi, institusi, firma bisnis, perusahaan nirlaba, pemerintah, badan pemerintah, proyek dan program, badan keagamaan, kelompok kerja lokal yang diidentifikasikan dengan lembaga kerja, dan bank komersi. Ketika satu atau lebih badan perusahaan tanggung jawab atas satu karya, maka harus untuk memutuskan main entry dalam kasus penulis pribadi juga berlaku. Nah, harusnya bisa dilihat dari 21.6b1 dan 21.6c1. Selanjutnya. Lalu rules 21.4b yaitu pekerjaan yang berasal dari satu badan hukum. Rules 21.4b1 masukkan sebuah karya, kumpulan karya, atau pilihan dari sebuah karya atau karya yang berasal dari satu badan korporat atau cetak ulang, penerbitan ulang, dan lain-lain dari karya semacam itu di bawah judul badan. Jika karya atau koleksi itu tergabung dalam satu atau lebih dari kategori yang diberikan di dalam. 21.1b2 yaitu memberikan kasus khusus untuk apa yang dianggap sebagai badan khusus yang sesuai. Contohnya bisa dilihat di bawah. Lalu rules 21.6 karya dengan lebih dari satu penanggung jawab. Rules yang berlaku layaknya rules dalam penulis juga berlaku jika hingga 3 badan perusahaan berbagi tanggung jawab untuk suatu pekerjaan. Nah, main entry-nya berada di bawah judul badan hukum yang bertanggung jawab atas yang bernama pertama kali. Edit entry dibuat untuk badan korporat lain dan judulnya. Untuk contohnya bisa dilihat di bawah. Oke, buat lanjut. Mana nih? Oh, jangan ditiup mikrofonnya. Ya, ketat. Enggak. Lanjut aja, Kak. Ini udah 4.213 main entry under title. Ini gue. Nah, jadi selanjutnya saya akan melanjutkan dari apa yang gue ini udah jelasin, work of share responsibility. Jadi di sini kasusnya principal responsibility not indicated. Jika lebih dari 3 orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu karya, maka entry utama dibuat di bawah judul dan entry tambahan dibuat untuk orang pertama. Contohnya yaitu Understanding Sport, a Social Cultural Analysis. Ini judul bukunya dan pengarangnya oleh John Horn dan kawan-kawan, di mana ini lebih dari 3 penulis. Maka main entry-nya adalah title dan edit entry-nya adalah
John Horn sebagai penulis pertama. Kemudian contoh lainnya yaitu Pendidikan Agama Islam untuk Siswa Sekolah Dasar kelas 4. Karangan Uwais Zoharuddin dan kawan-kawan, di mana main entry-nya adalah title dan edit entry-nya adalah Uwais Zoharuddin sebagai penulis pertama. Selanjutnya, 21.7 collections of works by different persons or bodies. Itu di instruksi di bawah 21.7 menyangkut koleksi karya independen, koleksi yang terdiri dari ekstrak dari karya independen dan karya yang sebagian terdiri dari karya independen dan sebagian kontribusi oleh orang atau badan yang berbeda. Dengan kata lain, karya yang diedit, kompilasi, dan karya yang diberi komentar harus diperlakukan sesuai dengan instruksi khusus ini. Nah, jika sebuah karya diedit atau dikompilasi, maka entry utama harus dibuat di bawah judul, dan entry yang ditambahkan harus dibuat untuk semua editor atau penyusun. Jika ada hingga 3 orang, dan jika lebih dari 3 orang terlibat, maka entry ditambahkan dibuat untuk penyusun atau editor utama, atau untuk yang disebutkan pertama. Contohnya, Handbook of Research on E-Learning Standards and Interoperability Frameworks and Issues. Nah, ini edited by-nya Fotis Lazarini, Steve Green, dan Elaine Pearson. Main entry-nya dituliskan title dan edit entries-nya adalah Fotis Lazarini, Steve Green, Elaine Pearson. Kemudian contoh lainnya, judul bukunya Kolaborasi dan Kerjasama Tim Kesehatan. Edited by-nya Dianta Sumantri, Santi Purnasari, dan Dian Ayubi. Maka main entry-nya, title-nya, dan edit entry-nya adalah tiga yang tadi disebutin di edited by-nya. Selanjutnya, works of mixed responsibility. Karya yang ditulis oleh satu atau lebih individu dan yang misalnya diilustrasikan atau dikomentari atau diadaptasi atau diterjemahkan oleh orang yang berbeda termasuk dalam kategori ini. Karya-karya ini dibagi dalam AACR 2 menjadi beberapa jenis berikut. Contohnya, beberapa jenis berikut karya yang sudah ada sebelumnya yang telah dimodifikasi, atau karya baru di mana orang atau badan yang berbeda telah membuat jenis yang berbeda kontribusi. Identifikasi judul utama disarankan untuk membaca manual AACR 2 secara langsung. Untuk memberikan beberapa wawasan tentang masalah yang relevan, kami fokus pada karya baru dan kasus khas kolaborasi antara seniman dan penulis. Terdapat dalam aturan 21.24. 21.24a. Masukkan karya yang merupakan atau tampak seperti karya kolaborasi antara artis dan penulis di bawah tajuk orang yang disebutkan pertama dalam sumber utama informasi dari item yang sedang dikatalog, kecuali nama yang lain diberikan lebih besar menonjol dengan kata-kata atau tata letaknya. Buat entry tambahan di bawah tajuk untuk yang lain. Nah, ini contohnya dari collaboration between artist and writer. Dan Burning Heart, judulnya Burning Heart, A Portrait of the Philippines. Photographs by Marisa Roth dan text by Jessica Hagedorn. Dan main entry-nya itu disebutkan Marisa Roth dan edit entry-nya Jessica Hagedorn. Kemudian contoh lainnya yaitu karya terjemahan. Matilda judulnya, by Mary Shelley. Maka penerjemahnya Wawan Kurniawan. Main entry-nya Mary Shelley sebagai penulis dan edit entry-nya adalah Wawan Kurniawan sebagai penerjemah. Next. Selanjutnya related work. Kategori lain yang ditangani secara terpisah di AACR 2 adalah karya terkait. Seperti yang terlihat di bawah, petunjuk dalam kategori ini berkaitan dengan suplemen, indeks, dan lain-lain yang terhubung ke karya lain. 21.28a1 menerapkan aturan ini ke pekerjaan yang dikatalogkan secara terpisah, yang memiliki hubungan dengan pekerjaan lain. Karya tersebut meliputi lanjutan dan sequel, suplemen, indeks, dan lain-lain. Kemudian, menurut aturan umum 21.28b1, Juro Katalog harus menerapkan salah satu aturan yang dijelaskan di bagian sebelumnya untuk menentukan entry utama untuk karya saat ini dan membuat entry tambahan untuk karya terkait. Sekali lagi, berdasarkan aturan yang dijelaskan sebelumnya.
Artinya, karya tersebut diperlakukan sebagai karya yang berbeda, dan entry utamanya didasarkan pada suplemen, indeks, dan lain-lain, dan entry yang ditambahkan pada karya terkait. Manfaat mengasosiasikan dua karya dalam membantu pengguna katalog menemukan karya terkait. Nah, dalam contoh berikut, A Teacher Supplements to Discovering Idaho memiliki karya terkait yaitu Discovering Idaho, dan penulisnya adalah orang yang sama yaitu Dwight William Jensen. Maka main entry dan edit entry-nya ditulis dengan penulis yang sama. Entry utama berada di bawah orang atau badan yang bertanggung jawab atas suplemen, dan entry tambahan berada di bawah tanggung jawab penulis dan judul karya terkait. Next. Edit entries. Entries yang ditambahkan diperlukan untuk memberikan akses ke deskripsi bibliografi selain akses yang diberikan oleh judul entry utama. Aturan 21.29a. Dalam aturan dan contoh yang disebutkan di atas, kami juga merujuk pada pemilihan entry yang ditambahkan. AACR2 memberikan instruksi konkret untuk pemilihan entry yang ditambahkan yang diberi nomor dari 21.30a hingga 21.30mi. Daftar berikut mengutip kasus yang paling umum untuk entry tambahan. Yang pertama, jika 2 atau 3 orang atau badan bertanggung jawab atas suatu karya, entry tambahan harus dibuat di bawah judul untuk individu atau badan kedua dan ketiga. Kemudian yang kedua, jika lebih dari 3 orang atau badan bertanggung jawab atas suatu pekerjaan, maka entry tambahan untuk orang atau badan yang disebutkan pertama harus dibuat. Yang ketiga, entry tambahan di bawah judul yang sesuai untuk setiap item yang dimasukkan di bawah judul pribadi juga harus dibuat. Yang keempat, entry yang ditambahkan di bawah judul untuk penerjemah setidaknya harus dibuat jika karya telah diterjemahkan ke dalam bahasa yang sama lebih dari sekali, atau jika tersirat dalam sumber informasi utama bahwa penerjemah adalah penulisnya. Yang kelima, entry tambahan di bawah tajuk ilustrator dibuat jika nama ilustrator sama menonjolnya dengan nama orang atau badan hukum yang disebutkan dalam tajuk entry utama. Yang keenam, entry tambahan di bawah judul seri untuk setiap karya yang dikatalogkan secara terpisah dalam seri harus dibuat jika membuat kolokasi yang berguna. Nah, untuk instruksi selanjutnya terdapat di bagian AHR 2. Singkatnya, bab 21 menguraikan cara-cara untuk memutuskan entry utama dan tambahan dalam berbagai kasus, dari buku dengan penulis tunggal hingga adaptasi karya untuk anak-anak hingga koleksi karya dan item multibagian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mahdania. Yang kedua ada form of heading per person, geographic names, and corporate body. Nah, dalam chapter 22 sampai 24 ACR ini berisikan tentang bentuk tajuk entry utama untuk tambahan untuk masing-masing orang, nama geografis, dan badan hukum perusahaan. Aturan ini membantu dalam membuat judul yang konsisten sehingga pengguna dapat menemukan informasi yang diinginkan. Seperti pada mini komik pemicu tadi, kegiatan bibliografi kontrol ini memiliki urutan heading for person yang berisi choice of name, addition of distinguished, terus yang kedua ada heading for geographic names, dan yang ketiga ada heading for corporate body. Nah, headings for person ini tajuk untuk orang-orang biasanya dalam bentuk nama keluarga, nama depan, dan kadang-kadang diikuti dengan tanggal lahir atau data lainnya. Contohnya ada Strachan, Margaret Whitcomb Thompson, Prancis 1859 sampai 1907, McLean Jim 1950, dan yang kedua McLean Jim atau James S 1940. Mengapa aturan khusus diperlukan untuk memutuskan nama bentuk nama pribadi? Kita bisa menjawab dengan alasan yang jelas bahwa banyak orang yang memiliki nama identik, jadi kita diharuskan untuk merancang mekanisme untuk membedakan individu ini. Akan muncul lebih banyak kerumitan dari fakta-fakta di slide berikutnya. Nah, kerumitan yang timbul itu yang pertama ada penulis menulis dengan nama yang berbeda, nama samaran, nama panggilan, atau nama pena. Misalnya Agatha Christie menulis beberapa roman dengan nama Mary Westmacott, Lucy Beatrice Malleson menggunakan nama pena Anthony Gilbert, dan Isaac Asimov menulis beberapa novel fiksi ilmiah dengan Paul French. Di Indonesia contohnya ada Ritik Seduh yang nama aslinya Nadifa Alyasana. Terus yang kedua ada penulis yang menggunakan inisial untuk nama depan atau menghilangkan beberapa nama depan mereka. Misalnya A.A. Milne, Alan Alexander Milne, dan Bernard Shaw atau George Bernard Shaw.
Selanjutnya, yang ketiga itu individu dengan prestasi terhormat mendapatkan gelar bangsawan, misalnya Sir atau Duke. Dan orang lain yang dipilih untuk jabatan pemerintah yang menonjol, misalnya presiden atau gubernur. Akibatnya berbagai varian nama muncul di karya mereka. Misalnya ada Sir Arthur Conan Doyle muncul dalam berbagai edisi buku fiksi Sherlock Holmes. Terus yang keempat, nama keluarga majemuk atau ditulis dengan tanda penghubung. Misalnya Mary Flannery O'Connor itu perlu penanganan khusus karena wanita yang sudah menikah dapat menggunakan dua nama keluarga atau nama belakang suaminya, dan ejaan tidak perlu kompatibel dalam berbagai bahasa. Ada untuk nama yang disandikan dalam alfabet lain, misalnya Eko Umberto, Eko Humberto, atau Eko Umberto. Nah, setelah menyoroti beberapa kasus di mana individu menerbitkan karya mereka dengan nama yang berbeda atau bentuk yang berbeda dari nama yang sama, selanjutnya kami akan beralih untuk membahas pilihan instruksi dalam chapter 2 dari AACR 2. Alasan penting untuk memahami bahwa kataloger berkewajiban untuk menangani kasus-kasus ini. Yang pertama, untuk membedakan individu yang berbeda dengan nama yang sama. Yang kedua, untuk menggabungkan semua karya individu yang sama yang menggunakan berbagai nama di bawah satu judul. Kayak misalkan dia pakai nama lain tapi satu orang gitu. Nah, karyanya itu bisa digabungkan. Selanjutnya, the choice of name. Instruksi umum berikut ini menyarankan para kataloger untuk menggunakan nama seseorang yang biasa dikenal. Dan untuk menentukan nama ini, kataloger harus melihat sumber utama informasi karya orang tersebut. Tanda hubung harus dipertahankan jika digunakan oleh pembawa nama dalam 22.1D2. Misalnya Peggy Fairbairn dari strip Dunlop, sedangkan tanda hubung yang bergabung dengan salah satu nama kecil seseorang ke nama keluarga harus dihilangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faradila. Di 2.2 dan 2.3 itu memberikan lebih banyak rekomendasi konkret tentang pilihan nama dominan, misalnya nama saran atas nama asli dan pilihan di antara berbagai bentuk dengan nama yang sama. 2.4 dan 2.5 menetapkan bentuk entry. Nama dimasukkan di bawah nama keluarga. Aturan-aturan ini memberikan pedoman di antara masalah-masalah lain tentang bagaimana menangani nama keluarga majemuk dan ditulis dengan tanda penghubung atau nama keluarga dengan awal terpisah dalam berbagai bahasa. Misalnya dalam bahasa Belanda, Menot terbrak dimasukkan sebagai brak, Menot ter. Selanjutnya ada penambahan nama untuk membedakan nama yang identik. Yang pertama itu bisa menggunakan tahun meninggal dan tahun lahir. Di sini contohnya jika orang itu masih hidup dan diketahui tahun lahirnya itu ditulis seperti 1924 strip. Jika tahun keduanya diketahui, meninggal dan lahir itu ditulis keduanya. Nah, jika ada nama yang sama dengan tahun lahir yang sama itu dituliskan dengan tanggal lahir lengkapnya untuk membedakan. Nah, selanjutnya ada kemungkinan tahun lahir itu ditambahkan dengan tanda tanya. Nah, selanjutnya ada perkiraan tahun-tahun itu ditulis dengan huruf CA titik. Misalnya jika yang diperkirakan itu tahun lahir itu ditambahkan CA-nya di tahun lahir dan sebaliknya. Jika yang diperkirakan itu tahun dua-duanya itu berarti ditambahkan CA di kedua-duanya. Selanjutnya ada jika yang diketahui hanya tahun lahir ditulis dengan B titik tahun lahirnya, dan jika hanya diketahui tahun kematiannya berarti ditulis dengan huruf D titik tahun kematiannya. Selanjutnya ada di sini menggunakan dalam kurung untuk menjelaskan nama yang identik, untuk membedakan dua orang dengan nama yang identik. Misalnya Johnson AH itu bisa merujuk ke Alison Hertz atau Atrus Henry. Chapter 22 ini mencakup lebih banyak aturan untuk menangani penambahan nama dalam bahasa tertentu, misalnya bahasa Arab, Cina, dan lain-lain. Selanjutnya. Nah, di sini masuk ke chapter 23. Chapter 23 ini berisi aturan untuk menetapkan nama geografi standar. Di 23.2A1
itu menginstruksikan untuk menggunakan bahasa Inggris dari nama tempat jika ada yang secara umum digunakan. Jika ragu, bisa menggunakan bentuk bahasa sehari-hari atau disebut dengan bahasa vernakular seperti yang dibahas di 23.2b. Nah, di 23.b ini kan diusulkan untuk menggunakan bentuk vernakular dari nama tempat. Nama tempatnya itu dalam bahasa resmi negara. Jika tidak ada bentuk bahasa Inggris yang digunakan secara umum, dan jika negara tersebut memiliki lebih dari satu bahasa resmi, gunakan formulir yang umum ditemukan dalam sumber atau jurnal-jurnal berbahasa Inggris, misalnya Louvain, bukan Leuven. Selanjutnya, menurut aturan 23.4A1, semua penambahan nama tempat yang digunakan sebagai elemen entry harus dimasukkan ke dalam tanda kurung, misalnya Budapest, dalam kurung Hungaria. Selanjutnya, menurut aturan 23.4C1, tidak boleh ada penambahan atas nama negara bagian provinsi, wilayah, dan lain dari negara Australia, Kanada, Malaysia, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Yugoslavia. Namun, untuk tempat-tempat yang berada di negara bagian, provinsi, wilayah, dan lain-lain dari salah satu negara yang tercantum di atas, tambahkan nama negara. Ini tercantum di 23.4C2, misalnya Alexandria dalam kurung FA titik, dan juga Kiev dalam kurung Ukraina. Untuk kasus-kasus yang tidak tercantum dalam instruksi di atas tadi, nama negara tempat-tempat tersebut harus ditambahkan. Ini terdapat di dalam 23.4E1, misalnya Luka dalam kurung Itali, Madras dalam kurung India. Beberapa instruksi lagi menyediakan contoh di mana penambahan diperlukan untuk membedakan antara nama tempat yang identik atau untuk mengidentifikasi tempat, seperti dalam kasus komunitas dalam kota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Selanjutnya adalah heading for corporate bodies atau tajuk untuk badan hukum. Tajuk untuk badan hukum diatur dalam chapter 24 AACR 2. Ada instruksi khusus dalam mengelola penambahan nama-nama badan korporat, bawahannya, dan badan-badan yang terkait dengan badan hukum tersebut. Seperti dalam tajuk nama pribadi, badan perusahaan harus dimasukkan di bawah nama yang dikenal oleh umum. Jika nama badan hukum terdiri dari atau mengandung inisial, hilangkan atau sertakan titik dan tanda baca lainnya sesuai dengan penggunaan utama badan hukum tersebut. Jika ragu, hilangkan tanda titik dan jangan tinggalkan spasi antara tanda titik dan lain-lain, dan tanda awal setelahnya. Jangan tinggalkan spasi di antara huruf inisialisme yang ditulis tanpa tanda henti, dan lain-lain. Lanjut. Yang selanjutnya adalah uniform title atau judul yang seragam. Uniform title adalah judul baru atau yang dimodifikasi yang ditugaskan untuk suatu karya yang tidak memiliki judul atau telah muncul dalam berbagai judul. Uniform title digunakan untuk tujuan berikut berdasarkan 25.1a. Yaitu yang pertama adalah menyatukan semua entry katalog untuk sebuah karya ketika berbagai manifestasi, misalnya edisi, translasi, telah muncul dalam berbagai judul. Yang kedua adalah mengidentifikasi suatu karya ketika judul yang diketahui berbeda dari judul yang tepat dari item yang dikatalogisasi. Yang ketiga adalah membedakan antara dua atau lebih karya yang diterbitkan dengan judul yang sama. Yang keempat adalah untuk mengatur file. Selanjutnya. Nah, jadi singkatnya uniform title itu menyatukan semua edisi karya dan membedakan karya yang berbeda dari judul yang sama, namun tidak semua perpustakaan menggunakan praktik ini. Keputusan untuk menggunakan uniform title tergantung pada satu atau lebih kondisi berikut. Yang pertama adalah seberapa baik karya itu diketahui. Yang kedua, berapa banyak manifestasi dari karya yang terlibat. Lalu, apakah karya lain dengan judul yang sama telah diidentifikasi? Apakah entry utama di bawah judul? Apakah karya aslinya berasal dari bahasa lain? Dan sejauh mana katalog digunakan untuk tujuan penelitian? Instruksi dalam chapter 25 berurusan secara terpisah dengan karya-karya yang dibuat sebelum dan sesudah 1500 dan karya-karya dari jenis tertentu. Beberapa contoh uniform title yaitu misalnya dalam buku Arabian Nights, uniform title-nya itu adalah A Thousand and One Nights. Yang kedua adalah Iliad.
yang mempunyai uniform title untuk Iliad itu merupakan uniform title untuk berbagai edisi dari Homer's Iliad. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wimar Abdurrahman. Oke, selanjutnya itu tentang reference and authority control. Otoritas adalah pemeliharaan untuk standar dari judul dan penggunaan relasi silang dari tajuk yang tidak terkait untuk prediksi permintaan pengguna yang potensial. Kemudian pemilihan judul diatur oleh instruksi ACR2. Kontrol otoritas bukanlah proses yang dianalisis dalam dihasilkan pengelolaan bentuk tajuk. Melalui referensi C and C also dalam chapter 26 ACR2, hubungan antara tajuk yang berbeda dijelaskan. Dan kemudian referensi C dibuat bentuk nama dan hukum atau judul karya hingga bentuk yang dipilih sebagai nama atau sebagai aturan 2-1. Kemudian untuk membuat referensi dari tajuk yang tidak digunakan ke tajuk yang dipilih. Misalnya, tajuk yang dipilih adalah Gilbert tahun 1899 sampai 1993 dan ada referensi Suaranya putus-putus ya. Halo, Wimar? Oh ya, mungkin sinyalnya ini, Bu. Maaf. Oh, kirain. Oke. Enggak on cam nggak apa-apa ya, Bu? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Wimar. Untuk contohnya, pada kami C-nya Anthony 1899 sampai 1973 dan bisa isi pada. Kemudian untuk referensi C also dibuat dari satu nama atau judul ke judul nama lain yang terkait uniform title atau judul pada aturan 26.1 yang berbeda. Contohnya Westmacott Mary tahun 1890 sampai 1976. Si also pada Christie Agatha tahun 1890 sampai 1976. Kemudian file otoritas menggunakan untuk data otoritas. Tajuk resmi C and C also dikodekan dalam bidang data yang berbeda. LC mengelola Library of Congress Authorities, authorities.log.gov, dan pengguna dapat mengunduh judul dalam format MARC. Kesimpulannya, topik-topik tercakup dalam chapter 2 untuk menyajikan pedoman utama untuk memilih dan membentuk tajuk. Bagian ini bertujuan untuk menyajikan menjelaskan pendekatan. Topik-topik ini melengkapi analisis katalogisasi deskriptif menggunakan ACR2. Setelah pembuatan deskripsi bibliografi, katalog harus menentukan akses point untuk cara konsisten dalam katalog. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kepada moderator. Terima kasih teman-teman kelompok 4 sudah menjelaskan dari keseluruhan materi, dan mohon maaf kepada teman-teman kelas jika ada masalah koneksi dan suara tadi. Selanjutnya adalah masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman kelas A jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan bisa pakai reaction, raise hand. Kalau nggak ada nanti saya yang nanya nih. Boleh nggak?
Messi Bu Rahmi, saya izin bertanya. Iya, silakan Kresya. Baik, nama saya Kresya Bila Bagisrat Bagusni dari kelompok 5. Izin bertanya. Tadi kelompok 4 menjelaskan uniform title digunakan untuk tujuan berikut, yaitu menyatukan semua entry katalog untuk sebuah karya ketika berbagai manifestasi, misalnya edisi, translasi, telah muncul dalam berbagai judul. Saya masih kurang ngerti dalam bagian itu. Mungkin bisa dikasih contoh ya dari kelompok 4. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Kresya udah bertanya, ditampung dulu ya, nanti dijawab sama kelompok. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Saya izin bertanya. Oke. Nama saya Nur Anissa dari kelompok 6, ingin bertanya kepada kelompok 4. Tadi kan pas di opening ada percakapan di mana seorang penulis itu mengganti nama pena dalam sebuah karyanya. Jadi menurut kelompok 4, nanti gimana ya cara penulisan tajuknya jika kasus itu terjadi? Terima kasih. Oke, Nisa. Siapa yang lainnya, ada lagi? Saya izin bertanya. Maulida Arsya dari kelompok 1 ingin nanya, sebentar ya. Wait. Nah, kalau karyanya anonim gitu tuh perlu pakai tajuk entry tambahan lagi nggak? Makasih. Oke, makasih juga Arsya, ditampung dulu juga ya. Mungkin teman-teman yang lainnya ada lagi yang mau bertanya? Saya Shirley Aurelia mau izin bertanya. Iya, silakan share. Jadi tadi kan di slide tentang choice of name dijelasin kalau kataloger tuh harus melihat sumber utama informasi karya oleh orang tersebut. Nah, sumber utama informasinya tuh berupa tempatnya, materinya, atau penulisnya ya. Makasih. Terima kasih juga share. Tadi Rahma mau nanya, silakan Rahma. Iya, saya Nabila Rahmawati dari kelompok 1 izin bertanya. Di slide yang penanggung jawab utama tidak terindikasi, yang contoh pertamanya yang sosiologi, itu kenapa edit entries-nya itu tidak menggunakan nama pengarang kedua saja? Terima kasih. Oke, terima kasih juga Rahma. Pak, masih ada pertanyaan? Saya Rahmaudin Tias dari kelompok 3 izin bertanya. Ya, silakan Tias. Bagaimana cara menentukan tajuk entry kalau misalnya buku tersebut adalah buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Apa menggunakan nama penulis asli atau menggunakan nama penerjemahnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Tias. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya udah cukup ya, Bu Sala, udah 6 pertanyaan. Iya, 6. Ibu izin menjawab pertanyaan dari Shirley tadi. Di slide choice of name katanya dijelasin kalau kataloger harus melihat sumber utama informasi karya oleh orang tersebut. Nah, sumber informasi utamanya itu berupa tempatnya, materinya, atau penulisnya. Jadi, untuk mengetahui nama famousnya itu harus cari dulu karya-karya dia yang lainnya atau cari referensi karya dia yang lainnya. Nah, karya-karya itu dijadiin sumber informasi utamanya gitu, Syekh. Semoga menjawab. Oke, makasih Mahda. Oke. Oke, saya Leoni, saya akan menjawab pertanyaan Maulida Arsya. Jadi kalau misalnya buku diterjemahin itu masuknya ke, maaf. Jika karya anonim atau tidak memiliki informasi mengenai pengarang penerbit, maka tidak dibutuhkan entry tambahan mengenai penulis atau pengarang. Nah, tajuk entry utamanya itu dituliskan dengan judulnya aja. Terima kasih. Apakah udah paham, Arsya? Udah paham, terima kasih Leoni. Iya. Ibu, ini ini izin menjawab pertanyaan kalau Ibu. Bentar. Silakan. Meet dulu, yang di sana meet dulu.
Oke. Dari Mut ya. Tadi kan pertanyaannya Nabila Rahmawati, kenapa enggak dress testnya aja yang dijadiin heading ya? Kalau misalnya kita lihat dari RIS 21.6C1, di situ disebutkan kalau misalnya nama yang pertama disebutkan dari sumber informasi, maka itu akan menjadi heading. Terus juga title dan lain-lain selain dari nama pertama itu dijadikan sebagai edit entry gitu. Untuk jawaban dari pertanyaan Rahma ya. Gimana Rahma, apakah menjawab? Iya, menjawab. Baik, terima kasih Ko ini. Sama-sama. Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar, Wimar. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Gracia. Jadi, uniform title itu digunakan ketika ada suatu karya yang mempunyai judul dalam berbagai versi atau bahasa yang berbeda, yang kemudian itu disatukan dalam uniform title ini. Biasanya untuk uniform title ini digunakan untuk suatu karya seni atau biasanya kebanyakan karya musik gitu. Karena sebuah karya musik dapat dicetak atau direkam dengan judul yang berbeda-beda sesuai dengan bahasa atau kata-katanya. Misalnya untuk karya seni opera berjudul Un ballo in maschera karya Giuseppe Verdi. Untuk itunya Verdi Giuseppe tahun 1813 sampai 1901. Ballo in maschera. Nah, untuk judul dalam bahasa Italianya Un ballo in maschera. In maschera. Untuk judul dalam bahasa Inggrisnya A Masked Ball. Dan untuk judul dalam bahasa Jerman In Maskenball. Kurang lebih begitu. Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih Wimar dan kelompok 4 atas jawabannya. Baik. Saya ingin jawab pertanyaan dari Rahma Widin Gias. Untuk pertanyaannya tadi itu kan termasuk dalam itu ya, apa itu namanya, works of mixed responsibility, yang tadi artinya itu karya yang ditulis oleh satu atau lebih individu ya, dan yang misalnya diilustrasikan atau dikomentari atau diadaptasi atau diterjemahkan oleh orang yang berbeda. Itu termasuk dalam kategori works of mixed responsibility. Jadi untuk penulis asli buku yang dari negara asalnya itu dari penerbit asal, dari negara asalnya itu dituliskan pada tajuk entry utama, sedangkan untuk tajuk entry tambahannya itu untuk penerjemahnya itu masuk ke dalam tajuk entry tambahan. Oke, apakah menjawab? Baik, terima kasih Raffi dan kelompok 4. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Di sini ada kasus di mana J.K. Rowling, seperti yang di komik tadi, J.K. Rowling itu menerbitkan sebuah buku menggunakan nama Robert G. dan saat dibuat kartu katalognya menggunakan nama penanya tersebut. Jadi heading dari serial dari itu menggunakan nama penanya gitu Anissa. Jadi yang digunakan itu nama penanya. Gimana Nisa, apakah menjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih Faradila. Kayaknya semua pertanyaannya udah dijawab ya Bu. Semoga Ibu bisa segera meluruskan apabila ada yang salah, agar nggak ada miskomunikasi berkepanjangan. Dan sekali lagi minta maaf ya teman-teman kalau ada masalah gangguan jaringan dan suara. Semoga tidak mengurangi pemahaman kalian. Kalau gitu presentasi dari kelompok 4
Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.